Jumat Agung ini kita bersyukur kita boleh memperingati atas kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sungguh besar pengorbananmu bagi setiap kami orang yang percaya kepada-Mu. Memberkati ibadah live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Setiap mereka yang menyaksikan, biarlah mereka juga mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Mereka yang sedang melihat saat mereka sakit, mereka menerima kesembuhan daripada. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus, Dia Allah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau katakan sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh
bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Engkau menjadi sahabat dan raja kami. Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
saudara sekalian, baik saudara yang ada di tempat ini yang mendukung jalannya live streaming ini, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah masing-masing bersama keluarga untuk memperingati Jumat Agung ini. Mari rendahkan hatimu dan kita berdoa. Kita buka ibadah live streaming ini. Bapa di surga, lewat pujian yang kami panjatkan kepadamu, merupakan isi hati kami akan kerinduan kami dengan Engkau ya Tuhan. Sekalipun jarak kami berjauhan, jarak yang berbeda, baik kami yang ada di gerejamu The Rock ini Tuhan, dan kami percaya jemaatmu, setiap para pemirsa yang melihat dimanapun mereka berada, kuasamu dapat menjangkau mereka karena kehadiranmu, kehadiran yang tak terbatas, dan Engkau mampu menjamah, memberkati para pemirsa yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami dengan live streaming ini Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menjamah setiap kami, menudungi kami dengan kuasa darah-Mu, melindungi setiap kami oleh karena kuasa nama-Mu. Ketika kami duduk dalam perlindungan Tuhan di tempat yang maha tinggi, maka naungan daripada Allah itu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami tahirkan ruangan ini oleh karena darah Kristus, sehingga hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami dan dipancarkan oleh satelit dimanapun umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mereka pun dikuatkan, mereka pun juga diberkati oleh Tuhan, bahkan imannya ditambah-tambahkan, sehingga kehidupan daripada Allah itu termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami membuka acara ini lebih lanjut Tuhan, kami minta kehadiran Tuhan sebagai Yehova Zama, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang hadir dalam hidup kami, Tuhan yang hadir dalam keluarga-keluarga kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah ini. Kami tak lupa juga membawa keberadaan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau saat hari ini di bulan Jumat Agung ini, hari Jumat Agung ini Tuhan, seluruh umat-Mu mereka melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Mari Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dapat dirasakan, dapat dinyatakan, dapat dinikmati oleh semua umat Tuhan yang hari ini Tuhan. Engkau bersihkan atmosfer bangsa kami dari segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kegelisahan, intimidasi dengan satu kata virus corona ini Tuhan. Kami percaya, kami orang-orang yang ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, Engkau buat perbedaan, Engkau buat penjagaan, Engkau buat penyertaan, Engkau memberkati pemerintahan yang sedang terus berjuang untuk mengatasi virus corona ini. TNI, Polri, bahkan para medis, rumah sakit, para dokter Tuhan, mari Engkau memberkati Tuhan pada pagi hari ini, sehingga virus corona ini tidak berlarut-larut lama di negeri ini Tuhan. Kami pastikan Tuhan akan selesaikan dengan hal yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati pertemuan kami live streaming ini dengan Pastor Yosua Tehu Tuhan. Kami hendak berbincang-bincang akan kebenaran firman-Mu.
curahkan hikmat-Mu, curahkan marifat-Mu, curahkan kuasa-Mu, sehingga dalam percakapan kami Tuhan turut hadir bersama-sama dengan kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepertinya Jumat ini Jumat yang menegangkan begitu saya rasa. Baik dalam ruangan ini sepertinya agak sedikit suasananya ngeri-ngeri sedap begitu Pastor Yosua. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat ini memang Jumat yang spektakuler ya, bukan Jumat keramat Saudara. Ya, tapi ini Jumat ada karya yang terbesar, ada satu pribadi yang benar-benar sangat mencintai ibu bapak saudara sekalian. Bukti yaitu cinta, bukti yaitu kasih yang sangat luar biasa oleh Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar itu. Bagaimana untuk menyelamatkan umatnya, bagaimana untuk supaya umatnya ini bukan menjauh dari dia, saudara. Sebenarnya ada satu kata yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa sebetulnya manusia itu nggak bisa dekat dengan Tuhan, saudara? Nggak bisa mendekat dengan Tuhan karena dipisahkan karena dosa, saudara. Dosa itu yang membuat jarak manusia dengan Allah berjauhan, saudara. Nah, apalagi saat hari ini, Pastor, ditambahkan dengan namanya virus corona, makin buat manusia ini semakin menjaga jarak, ya kan? Sampai apalagi hari ini ibadah-ibadah pun juga dilarang karena mewabahnya virus corona dengan cepat, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat memang jenisnya makhluknya virus corona ini nggak kelihatan, tidak bisa ditangkap oleh kasat mata kita, tapi itu ada. Nah, kalau saya lihat itu hari-hari ini ya seperti ini, saudara. Ya, jadi kalau saya melihat situasi kondisi yang situasi sekarang ini, sehingga hari ini sudah berapa minggu ini kita tidak melakukan ibadah secara berjemaat, dan hari ini kita juga sebagai umat Tuhan tunduk akan pemerintahan karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi pemerintah yang ada itu merupakan wakil daripada Tuhan, Pastor. Jadi kita juga ikuti. Karena itu hari ini kita melakukan ibadah live streaming ini. Ya, jadi ya sikap kita sebagai orang yang percaya, apalagi tema yang kita angkat sangat mengerikan, Pastor. Tema hari ini yang kita angkat itu, apakah ini Jumat Agung terakhir? Ya, ini ngeri sekali. Apakah ya? Artinya ini ada dua sisi, Pastor. Secara supranatural maupun secara real kita menghadapi. Mau nggak mau, ya kita juga nggak nyangka. Ya, beberapa waktu kita dengar sahabat-sahabat Tuhan, para pendeta juga meninggal. Ya rasanya nggak masuk di akal. Beberapa waktu kita bertemu, bercerita, melayani bersama-sama. Nah, apakah ini pun juga, makanya saya angkat kita tema, apakah ini Jumat terakhir buat kita, seperti lagunya Maggie Z apa Pak? Malam ini merupakan malam terakhir. Nah, saya percaya, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian ya, nggak usah khawatir, ini bukan Jumat terakhir bagi kita, karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Nah, jadi kira-kira itu, Pastor. Ya, mari, mungkin dari Pastor Yosua Theo akan menjelaskan ke situasi Corona ini, sikap kita sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menghindari ibadah-ibadah ini, terus kita ketakutan, kita cemas, kita gelisah, bimbang, atau sampai kapan, Pastor, situasi seperti ini? Monggo, silakan, Pastor. Iya, terima kasih, Gus Amos. Saya percaya, seperti yang Alkitab katakan, bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan ya, dalam semua aspek kehidupan anak-anak Tuhan.
Tapi sebelum saya lanjut, saya berikan salam dulu juga buat semua boleh, siap. jemaat yang ada di rumah masing-masing, dan juga para netizen, baik para YouTubers di grup kami maupun secara terbuka dengan semua kalangan, dan juga para Facebooker yang senantiasa menantikan seperti ini. Sudah sangat banyak teman-teman pada mengikuti. Amen. Saya ucapkan selamat Jumat Agung bagi kita semua. Selamat memperingati Jumat Agung. Bagi kita semua yang ada dalam ruangan ini juga sangat terbatas memang ya, karena tidak diperbolehkan banyak kecuali kru yang melakukan syuting streaming ini, walaupun juga anak-anak Tuhan sambil ibadah mereka ya. Terima kasih Gus sudah undang saya. Lama juga kita nggak ketemu ya. Ya karena corona yang bukan, kasih Tuhan itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amen. Saya ingat persis itu. Mau dia maut sekalipun, apalagi cuma coronavirus. Kalau toh kita harus beribadah dengan cara seperti ini, itu saya yang selalu katakan, kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amen. Ya, kemuliaan Tuhan untuk dinyatakan juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya percaya Tuhan kita maha hadir, omnipresent. Sehingga dimanapun kita beribadah, Dia ada bersama dengan kita. Makanya sebenarnya gaya ibadah seperti ini sudah didobrak Yesus sejak awal. Tradisi peribadatan Yahudi itu harus di bait Allah. Kemudian Yesus bawa keluar itu. Ya, ibadah di atas perahu, di atas gunung, beribadah di bukit-bukit, di taman seperti Taman Getsemani, di rumah-rumah. Dan Yesus sudah mempelopori itu sejak awal. Jadi tidak lagi mengkultuskan bait Allah dalam pengertian fisikal ya, gedung bangunan, temple of God. Bahkan Yesus pernah bilang, runtuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yang dimaksudkan tentu adalah soal dia punya apa, tubuh, yaitu tubuh Kristus gitu ya. Cara Baitullah itu adalah tubuh. Betul. Jadi persekutuan orang percaya inilah sebenarnya real ecclesia. Persekutuan orang percaya itu bukan terdiri dari bangunan batu bata, beton dan lain sebagainya. Tapi memang herannya banyak juga pendeta menafsirkan membangun bait Allah semegah mungkin itu adalah persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin agak meleset ya, karena karena buktinya sekarang seperti itu. Sebenarnya mereka bukan membangun bait Allah, tapi membangun menara Babel kalau saya lihat. Spirit roh menara Babel itu barangkali ya. Apalagi dengan membangun gedung-gedung gereja mewah megah, terbesar, berlomba-lomba menjadi yang terbesar untuk menunjukkan siapa aku, apalagi cari nama ya memang roh Babel itu. Ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita doakan supaya motivasinya ya. Kita kembali kepada tema kita, Gus. Ya, soal apa namanya? Jumat Agung ini. Jumat Agung. Keren dan serem. Gus Amos ini apa membangun tema. Mungkinkah ini Jumat Agung terakhir bagi kita? Rekan-rekan netizen atau anggota jemaat netizen kita perlu ketahui, Gus Amos ini adalah pendeta, teman sekolah saya dulu waktu di Sekolah Alkitab Tawangmangu. Jangan heran, memang stylenya pendeta yang satu ini nggak ada samanya. Ya, agak unik, antik, karena beliau berprinsip bahwa kita harus mengedepankan yang namanya Kristen Indonesia, asli Nusantara, budaya Nusantara, tidak terpengaruh oleh kostum Eropa atau Amerika. Ya, nggak ada masalah. Saya ini agaknya semi Amerika, semi Eropa ini, Pak.
Tapi hatinya Indonesia. Haleluya. Amin. Iya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, Gus, Iya. seperti yang tadi ada yang bertanya kan soal bagaimana kita menyikapi Jumat Agung. Sebenarnya ada dua hal yang saya lihat, Gus, bagi kalangan Kristen pada umumnya. Iya. Saya tidak mengeneralisasi bagi yang memenuhi hal ini. Apa itu? Bahwa setiap kali perayaan-perayaan Kristen, kita kan punya perayaan Kristen ini ada 5. Iya. Natal. Natal itu bicara tentang kehadiran Allah dalam rupa manusia. Allahu Akbar, El Gibor, the Almighty God itu hadir dalam sejarah umat manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Ini yang dikenal dalam gaya bahasa teologis umat Kristen berinkarnasi di dalam tubuh manusia untuk menyatakan kasihnya yang paling agung dan termulia agar manusia dijangkau dari ancaman kematian karena dosa. Ya, itulah kita sebabnya kenal Natal. Allah hadir dalam rupa manusia. Ya, kelahiran Yesus lewat seorang perawan Maria itu catatan sejarah luar biasa. Dan saya mau kasih tahu bahwa Alkitab ini buku sejarah yang absolut, yang tidak terbantahkan. Jadi bukan hanya buku sejarah sebenarnya, bicara kebenaran. Oh iya, real. Artinya gini, banyak orang meragukan kesejarahan peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Iya. Tapi ternyata, Gus, tuduhan mereka itu akhirnya membuat mereka malu. Karena apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dilaporkan Alkitab, itu terbukti benar. Termasuk nubuatan-nubuatan semua zaman sekarang ini. Termasuk nubuatan akhir zaman sekarang ini. Juga termasuk corona ini sebenarnya sudah ada dalam indikasi. Sebentar kita kupas itu. Iya. Karena itu sangat penting. Tapi perlu dikasih tahu gini. Kenapa saya katakan dari Natal terus ke Jumat Agung ini sekarang, terus Paskah nanti kebangkitan, lalu ada kenaikan Yesus ke sorga, lalu kemudian Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ini 5 perayaan Kristen ini. Pancasila ini. Pancasila. Ya, jadi 5 hal ini diperingati, dirayakan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Iya. Nah, sekarang kita ada pada posisi Jumat Agung. Jumat Agung. Ya. Cuma sekarang banyak orang Kristen itu terjebak pada ritual peringatan saja. Tapi nggak ngerti maknanya. Manifestasi arti sesungguhnya. Iya, penghayatan untuk dimanifestasikan di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang mengerti nilai-nilai perayaan ritual kekristenan itu. Sebagai umat ya. Hanya sebagian kecil orang Kristen melakukan itu, mengerti. Bahkan, mohon maaf, banyak pendeta juga nggak ngerti, bro. Jadi itu persoalan di kekristenan Indonesia ini, gitu. Sehingga saya nggak pusing orang mau bilang apa. Saya hampir tiap hari live streaming untuk memberikan pengajaran karena saya terpanggil untuk menggembalakan umat Tuhan itu dengan pengetahuan dan pengertian seperti Yeremia 3 ayat 15, agar umat Tuhan mendapatkan haknya, digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian, supaya mereka tahu dan mengerti akan kebenaran, supaya nggak binasa ya. Iya betul. Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal ya. Karena kalau mereka tidak digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran yang memerdekakan, yaitu firman Allah itu sendiri. Kalau mereka tidak tahu firman Tuhan, maka mereka gampang menerima ajaran sesat yang berbuahkan kebinasaan. Alkitab bilang ajaran sesat itu membinasakan loh. Membinasakan, betul. Itu sebabnya keterpanggilan saya untuk menjangkau semua orang, tidak peduli kalangan Kristen atau apa, bagi non-Kristen ini merupakan sarana informasi supaya mereka tahu iman Kristen yang berdasarkan Alkitab begini loh. Ya, supaya mereka tidak salah paham. Karena saya banyak bertemu bahkan berdebat dengan teman-teman non-Kristen ini
yang ternyata sebenarnya mereka salah paham sampai jadi murtad juga karena gagal paham gitu loh. Jadi maksud saya bukan apa-apa. Saya menggunakan media sosial jauh sebelum keberadaan ini. Makanya orang bilang Pak Yosua untung ya. Ya puji Tuhan. Di satu pihak saya untung karena banyak pendeta lagi berburu subscriber untuk memenuhi target, persyaratan bisa live streaming di YouTube. Saya nggak perlu hal itu karena saya sudah cukup lama sudah viral ya. Gara-gara waktu zaman Pak Ahok juga viral juga Pak. Engkau yang mengatakannya. Tapi saya lihat sudah makin dekat sama Pak Jokowi begitu. Ya udah lupakan politik, sekarang kembali kepada firman. Nah, sekarang kita berbicara mestinya orang Kristen setiap ritual peringatan agamawi mereka ini, mereka bukan cuma sekedar merayakan, memperingati seperti Jumat Agung sekarang ini kan, tapi harus menghayati dong. Nah karena kita di Jumat Agung, saya sedikit akan mengupas makna Jumat Agung itu. Silakan. Bukan karena Jumatnya yang agung dan angker, keramat seperti pandangan orang, bukan. Kita menamakan itu, ini semacam kesepakatan internasional memberi nama pada perayaan Kristiani yang satu ini sebagai Jumat Agung. Kenapa? Jumat yang satu ini beda dengan Jumat-Jumat lainnya dalam sejarah umat manusia. Tahun kalender. Iya, satu peristiwa ada di satu Jumat, itu Yesus mati. Ya, Yesus mati ganti kita. Nah, jadi tidak kebetulan gitu loh. Jadi walaupun ada polemik di sini, polemik teologi, ada yang mengatakan Yesus nggak mati hari Jumat, Yesus mati hari Rabu, nggak peduli. Yesus mau mati hari Senin, mau mati hari Minggu, saya nggak pusing masalah itu. Hari baik buat kita. Siapa yang mau menentukan hari-hari, tanggal-tanggal seperti itu hanya untuk peduli masalah hari? Dan Alkitab tidak pedulikan soal hari, hanya nggak pernah dicatat secara itu. Manusia saja coba menafsirnya, coba memahaminya gitu loh. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang ribut masalah hari, orang ribut masalah momentumnya dan sebagainya. Padahal orang melupakan nilai. Sekarang begini, lupakan masalah hari. Mau Yesus mati hari Selasa, Rabu, Kamis, tidak peduli. Ya. Yang penting makna kematiannya. Bahwa dia pernah mati, dia pernah lahir. Di mana dikatakan itu? Dari sumber mana yang layak dipercaya bahwa Yesus mati? Matinya bagaimana? Alkitab menjelaskan. Saya baca dulu. Kita mesti baca Alkitab ini, Pak. Ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, jemaat buka. Dimanapun Anda berada, buka 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 4 saja. Karena kita belum sampai pada kebangkitan kan, kita bicara penegasan tentang Jumat Agung. 15 Pak. Pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Matinya karena apa? Dijelaskan di Alkitab. Mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan mati kecelakaan, bukan mati karena virus, bukan mati karena segala macam, bunuh diri apalagi, enggak. Karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi waktu Yesus mati dikuburkan. Ya, dan kemudian kuburnya itu kita tahu. Kalau Anda ke Timur Tengah sana, ke Yerusalem, ke Israel, Anda tahu semua jejak-jejak bibliologi itu ada di sana. Nggak mungkin orang nggak tahu, ya. Dan dikatakan dia dikuburkan dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kenapa saya perlu membaca ini? Karena ini kesaksian Alkitab.
Kenapa kita perlu berpegang pada kesaksian Alkitab? Karena Alkitab kitab suci. Kenapa kita harus berpegang pada kesaksian kitab suci? Karena kitab suci tidak mungkin salah. Amin. Kalau kitab suci salah, dia bukan kitab suci. Kalau kitab suci itu kita kenal dengan istilah inerrantia biblika, artinya ketidakbersalahan Alkitab itu yang menegaskan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Segala tulisannya diilhamkan oleh Allah dan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, maka sumber mana lagi yang kita mempercayai kalau Alkitab aja Anda tidak percaya? Dan Alkitab telah membuktikan dirinya ribuan tahun sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Walaupun berupaya banyak orang untuk menggagalkan kesaksian ini, tapi orang-orang yang mencari-cari kesalahan itu selalu saja terbukti pada akhirnya mereka yang salah, Alkitab tetap benar. Itu sebabnya saya bangga sekali menjadi pengajar Alkitab, pemberita firman Tuhan. Dan hari ini saya sangat bersemangat. Ya, saya berdoa sepanjang jalan, jangan sampai ada yang tahan-tahan saya datang ke sini karena sudah pemberlakuan PSBB ini kan. Ya, tapi kalau saya ditahan pasti saya akan bilang, saya kenalan baik sama Pak Gubernur, Pak Anies. Ya, kami pernah duduk sama-sama minum makan bersama. Beliau gubernur yang baik dan mengerti tugas pendeta. Tugas pendeta itu sama dengan petugas-petugas satgas-satgas COVID ini yang berkeliaran di jalan untuk menjaga. Nah, saya ini penjaga, pengawal, pembela kekristenan yang ditugaskan Kerajaan Sorga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, panggilan saya menjaga, mengawal. Dengan apa? Dengan khotbah, dengan ceramah, dengan seminar. Jadi kalau saya ditahan, disuruh pulang nanti, saya bilang, kau tanggung dosanya. Karena umat Tuhan harus diberi makan, umat Tuhan harus diberikan pengarahan. Dan inilah, saya kalau orang mau kategorikan saya pahlawan, ya saya masuk kategori pahlawan iman karena saya mempertaruhkan nyawa nih. Dari serangan virus corona dan sebagainya. Tapi saya orang yang percaya, ini iman saya. Saya tidak mengeneralisasi atau tidak mengkerdilkan siapapun. Tapi iman saya berkata kalau virus itu nempel di saya mati. Ya, karena saya punya kekebalan tubuh. Kalau dikatakan politisi punya kekebalan diplomatik, saya punya kekebalan. Itu iman saya. Kalau ada yang bilang itu pendeta lain juga mati, ya masing-masing lah bos. Setiap orang punya iman masing-masing. Ataupun memang sudah waktunya dia berangkat. Ya, saya masih panjang ini tugasnya. Ya, jadi saya yakin saya terpelihara. Saya suka bilang ada 7 loh sistem proteksi yang Tuhan beri untuk umat Tuhan, Gus. Keren. Ada 7, kita nggak perlu takut. Yang pertama, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Alkitab bilang roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh manapun yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Saudara, ya, saya harus tepuk tangan. Amin, haleluya. Lalu yang kedua, iman. Iman Kristen itu bukan iman ece-ece, bukan iman biasa. Alkitab bilang iman kepada anak Allah, iman kepada Yesus Kristus, iman yang mengalahkan dunia. Jadi iman tetap iman ya? Iman, ya, bukan. Iman is iman ya? Kita nggak mengerti apa yang terjadi nih Pak. Tidak ada ilmu manapun yang bisa mengolah dengan scientific system. Nggak ada. Tetapi dengan hati kita percaya. Dengan mulut kita mengaku. Apapun yang terjadi, Tuhanku besertaku. Iman seperti ini, iman yang mengalahkan dunia Pak. Alkitab bilang begitu. Yang ketiga, darah Yesus. Darah Yesus itu membalut orang percaya. Ya, ini konteks iman ya kita bicara. Walaupun tidak terlihat, tapi kuasa darah Yesus itu membasuh. Makanya saya bilang, saya bukan takabur atau apa, enggak. Orang-orang takut dengan santet iblis, roh jahat apa segala macam. Enggak.
Nggak ada yang mempan, nggak ada. Saya sudah berpengalaman keliling Indonesia ini, berbagai daerah. Ya, saya bahkan pernah menantang satu paranormal dukun di tempat tertentu. Ya, katanya di tempat itu sudah banyak, pendeta aja giginya jatuh, ada yang muntah darah di mimbar dan sebagainya. Saya bilang, loh, itu pendeta Solin atau pendeta Toliongto? Ya, karena kalau hamba Tuhan diperdaya, dipermalukan sama setan iblis, Tuhan di mana? Betul. Sampai saya pernah bertaruhkan, kalau kau bisa kasih jatuh gigi saya buat saya muntah darah, dengan kau punya aji sirap megadanda dan sebagainya, segala macam, saya berhenti sembah Yesus. Saya sujud sembah kau. Karena apa? Saya begitu yakin proteksi Tuhan itu luar biasa, Pak. Amin. Amin. Kuasa Tuhan itu melampaui semua kuasa manapun. Ya. Ya. Itu salah yang ketiga tadi ya. Iya. Dan yang keempat adalah firman Tuhan. Tapi bicara darah itu kan kalau kita budaya Jawa itu ritual apapun juga ada darah. Iya, makanya tapi darah yang ini darah yang sangat hebat, sangat Kenapa? kuasa, ya? Karena darah ini punya basic covenant. Iya. Ada semacam ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Amin. Ya. Jadi bukan darah biasa ini. Bukan darah ayam. Bukan, apalagi darah makan panggang atau sangsang begitu, bukan. Bukan, saudara. Sangat yang ketiga darah. Ya. Yang keempat firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Ya. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Orang ketakutan, saya bilang saya tidak akan mati. Itu firman bilang. Amin. Tapi aku akan hidup dan melakukan perkara-perkara yang besar bagi dia. Amin. Ya. Saya tidak sendiri, tapi Tuhan besertaku. Ya. Dia tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan aku. Itu firman Tuhan. Amen. Saya berkatakan terus. Betul. Pak Amos, Gus, dalam tubuh saya ini penuh racun. Racun ular, saya pernah gigit ular, anjing gila, setan gila. Iya, kalau saya mau mati dari dulu, Pak. Iya. Tapi karena anugerah Tuhan saya masih tetap hidup. Iya. Itu saya harus katakan bukan karena kuat dan gagahku, ini anugerah. Betul sekali itu, Pastor. Saya pun juga tahun kemarin divonis dokter jantung saya juga bermasalah. Saya harus pasang ring atau kalau enggak di bypass. Ya kembali lagi saya juga memperkatakan firman itu mengucapkan. Betul. Apa yang kita ucapkan yang positif itu maka jadi. Bukan kita enggak percaya sama dokter, tapi kembali lagi firman itu sebagai kembali lagi tiga hal tadi. Keyakinan oleh darah Roh Kristus, Kudus, iman, darah Yesus, darah perjanjian luar itu. Biasa. Firman Tuhan yang kita harus perkatakan. Makanya ini kalau gratis, tinggal mengucapkan. Iya, kalau makanya firman Tuhan tidak boleh kita baca diam. Ya. Kalau baca diam ketiduran. Betul. Jadi, baca bunyi dari mulut, didengar oleh telinga, menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran. Itu. Ya, jadi untuk para pemirsa hari ini kalau membaca firman jangan dibatin ya. Jangan dibatin. Jadi harus diucapkan. Paling tidak telinganya mendengar. Karena itu energi positif, energi kehidupan yang mengalir ya, yang mengalir dan masuk di dalam tubuh kita. Amen. Ya, menetralkan. Nah, itu menjadi daya kebal. Ya. Oke, lanjutkan. Tapi jangan Pastor. juga baca tengah malam teriak-teriak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tetangga lempar batu. Ya. Ya. Artinya tetap Ya, kembali lagi berhikmat gitu, Pastor ya. Berhikmat. Oke. Yang keempat, Pastor? Udah keempat itu. Oh iya, firman. Iya, yang keempat. firman. Yang kelima? Kelima, doa. Doa. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya. Iya. Ya, doa. Doa itu tidak harus di satu tempat tertentu, harus cari bukit doa, lembah doa, jurang doa, menara doa. Iya. Di mana? Enggak. Tetap, karena di situ dikatakan kata tetap. Jadi nggak berhenti. Lagi nyetir mobil doa. Bisa berdoa. Lagi nyuci doa. Doa. Lagi mandi doa. Jadi seperti sinyal ya HP ya, harus terhubung terus doa itu. Doa. Ya. Every time, everywhere, you must pray. Amin. Itu hal yang tidak bisa ditawar. Ya. Kalau nitip doa boleh nggak, Pastor?
Boleh, asal pakai amplop. Oh, oke. Namanya nitip ya. Iya, Namanya nitip. Ya, doa. Heran kok pakai nitip doa. Iya. Nitip doa itu orang yang tidak percaya doanya juga didengar Tuhan, makanya dia suka nitip. Ah, itu seringkali ada saya menemukan, Pak nitip doa ya, Pak doakan ya, gitu. Nggak apa-apa sih Ya. kalau dia punya iman agak lemah-lemah. Seperti itu ya. Nggak apa-apa. Sebagai Kita yang gembala, kuat harus menolong kita yang doakan. lemah lewat Ya, doa. Betul. Ya. Oke. Jadi itu penting sekali, penting. Pak. Jadi kata doa ini saya juga ingat pesan dari Rasul Paulus itu, Pastor. Yaitu 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur. dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kata tetap itu waktu itu kondisi Paulus dalam kondisi di penjara. Dia tetap berdoa, tidak henti-hentinya. Justru dengan doa itu mengubah keadaan. Dengan doa bisa menyelesaikan. Jadi dengan yakin kita doa, virus Amin. kita halau. Dengan doa, Iya. ya kan? Itu oke. Sama-sama virusnya nggak kelihatan, doa itu juga nggak kelihatan, Ya. tapi kuasanya dapat dinyatakan. Amin. Amin. Saya Oke. selesaikan dulu. Siap. Sukacita dan ucapan syukur. Amin. Itu hal Kekebalan. yang bisa memproteksi kita. Alkitab bilang bersukacitalah senantiasa. Ya, mengucap syukur dalam segala hal kan? Itu perintah. Perintah. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Obat. Tapi semangat yang patah karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu mematahkan tulang. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Semangat yang patah mengeringkan tulang, maka marahlah nan tulang itu. Ya. Kalau Ya, ya. tulangnya patah, bagaimana marah nan tulangnya kan? Betul, betul. Ya. Itu yang keenam. Jadi bicara kita punya 7 proteksi nih. Yang terakhir Yang malaikat. terakhir, malaikat. Malaikat Berkhidmat. orang percaya itu selain ada malaikat pribadi saya, bodyguard saya ada. Bodyguard, ya. Kiri kanan ini mereka lagi di sini nih. Ya. Bodyguard saya ada ini. Selalu mendampingi kita. Orang nggak bisa lihat secara kasat mata, Ya. tapi tidak boleh alpa malaikat saya kemanapun saya pergi dia mesti ada. Harus melayani. Karena dia harus menjaga saya. kita. Ya. Saya ini masyarakat kerajaan sorga, pejabat kerajaan sorga. Amin. Saya harus dilindungi, harus dijaga kemanapun. Orang gubernur saja dikawal kemana-mana, Om Anies nih, Iya. Pak Jokowi sampai berapa Pengawal ya. pengawal. Ya, duta besar itu punya pengawal-pengawal. Ya. Nah, kita sebagai Saya di pelayan Tuhan. ambassador from Ambassador. Kingdom of God. Duta Injil ya? Duta. Ini gaya untuk menyemangati diri, Ya. Pak. Biar nggak tegang, Pak. Iya. Karena atmosfernya sekarang ini tegang. Ya, karena tegang malah nggak kena. Nggak apa-apa. Jangan salah paham, ini bukan Ya. bahasa kesombongan, jauh dari kesombongan, tidak. Ya. Ini bahasa iman. Bahasa iman itu punya semangat. Ya. Jadi kita ini utusan Allah, messenger of God. Iya, PD, semacam PD, PT, Iya dong. tapi percaya Tuhan. Tapi tidak boleh over confidence, itu Siap. sombong. Iya. Tapi percaya diri harus. Ya. Dan Tuhan Meyakinkan. tidak mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Amin, ya. Itu Alkitab bilang. Jadi malaikat kita menyertai kita dan ada lagi grup malaikat yang berkawal di sekitar kediaman orang percaya. Amin. 7, Pak. Iya. Ini 7 proteksi bagi orang percaya. Mantap. Kenapa kita mesti takut? Makanya saya suka marah kalau orang ketakutan, kekhawatiran bukan main. Saya bilang berhenti takut. Amin. Karena ketakutan itu produk dosa. Iya. Kekhawatiran itu semua adalah virus lebih berbahaya dari corona itu sendiri. Kekhawatiran, ketakutan ratusan kali di Alkitab bilang, jangan takut, jangan khawatir, jangan kecut hatimu. Iya. Karena kalau hati kita kecut, lemah kekuatan kita. Iya, kadangkala mereka mati bukan karena corona, Mati karena ketakutan itu Betul. yang terjadi. Iya, Pak. Iya. Jadi itu sebabnya kita orang Kristen nggak boleh takut, Amin. tapi nggak boleh lebay Ya, juga gitu loh. Betul. Ya, makanya dalam hal ini berkaitan langsung kepada Jumat Agung. Ya. Kenapa kita tidak perlu takut, apalagi kita berbicara tentang Makna di dari balik perayaan Jumat Agung Jumat ini. Agung ini. Ya. Yesus telah mati, Alkitab bilang. Ya. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Karena, bukan untuk, karena dosa-dosa kita. Ya. Dia mati. Supaya apa? Dia bisa menyelesaikan persoalan dosa kita. Karena persoalan dosa kita, kita manusia tidak bisa menyelesaikannya.
Tidak bisa membayar. Nggak bisa. Ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan dosa kita. Dan persoalan dosa kita itu bukan main-main, Gus. Ya. Itu ujungnya adalah maut. Maut. Nah, saya langsung simpulkan. Minimal 5 hal ini yang Tuhan wakili kita untuk menangkan lewat penderitaan dan kematiannya. Ya. Pertama, Dia telah berjuang untuk mengalahkan dunia. Lewat kematiannya Dia telah mengalahkan dunia. Dia mati bagi dunia. Yang kedua, Dia mati bagi daging. Yang ketiga, Dia mati bagi setan, iblis, roh-roh jahat. Yang keempat, Dia mati bagi dosa. Dosa. Ya. Yang kelima, Dia mati bagi maut. Ya. Maksudnya bagi kita, Dia mewakili. Kematian Yesus itu sebenarnya menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati. Kita yang harusnya mati. Karena dosa kita. Ya, jadi demi menaklukkan dunia, keinginan dunia, Dia telah mewakili kita mati. Ya. Sehingga dengan kematiannya, apalagi kebangkitannya diproklamirkan itu sebagai klaim kemenangan atas dunia, atas daging, atas setan, iblis dan roh-roh jahat, dan atas dosa, dan musuh terakhirnya atas maut. Termasuk sakit penyakit itu ya? Oh iya, daging kan? Daging tadi ya? Ya, kalau bicara sakit penyakit kan itu urusan daging saja sementara gitu loh. Ya. Nah, itu sebabnya kita percaya orang Kristen yang punya kuasa kebangkitan Kristus, punya iman pada maksud kematian Kristus. Itu maknanya harus paham. Maknanya harus paham. Ya. Makanya orang-orang Kristen itu yang sudah diwakili Yesus mati bagi dunia, jangan lagi menggeliat bagi dunia, jangan lagi mencintai dunia, karena kau sudah mati bagi dunia yang diwakili oleh Yesus. Ya. Jadi jangan sembrono hidup kita ya. Iya, jangan dan sembarangan. Kita tidak perlu tergoda dengan gemerlapnya dunia. Ya, misalkan kan isi keinginan dunia itu keinginan mata, hawa nafsu. Ya. Ini orang Kristen walaupun masih hidup di dalam dunia, tapi dia tidak boleh hidup seperti orang dunia hidup. Ya. Tanpa pengharapan, tanpa Tuhan. Makanya kita bicara bahwa memang betul saya masih ada di dalam dunia, tapi saya tidak berjuang dengan cara-cara dunia. Saya tidak hidup seperti orang kebanyakan hidup. Saya hidup berdasarkan hukum rohani, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Jadi daging juga, bujuk rayu daging, godaan daging, kenikmatan daging yang selalu merongrong kita untuk mengikuti maunya. Dulu kita nggak berdaya, tapi setelah kita percaya Yesus, kuasa kematian dan kebangkitannya ini membuat kita bisa berkata tidak terhadap keinginan daging. Bisa menolak. Bisa menolak. Kalau dulu ikut malahan. Iya, kalau dulu kita nggak mampu. Ya, berhenti ngerokok aja nggak bisa. Ya, apalagi mau berhenti yang lain-lain. Itu contoh. Tapi kita sekarang sudah harus berkata tidak kepada keinginan daging. Nah, Yesus sudah mengalahkan setan, iblis dan roh-roh jahatnya. Ya. Nah, sekarang orang Kristen nggak boleh takut setan. Mestinya terbalik, setan yang takut kita. Ini orang Kristen yang takut setan. Sama hari ini juga banyak orang Kristen yang takut dengan corona. Takut. Takut corona, takut COVID-19. Karena apa? Teror. Setiap kali ada ketakutan, di balik ketakutan itu ada setan. Oke, Pak Yosua. Jadi sangat menarik tadi yang disampaikan. Jadi bicara lagi ini kembali, corona ini tadi dikatakan sebuah teror. Nah, teror ini, corona ini kan ada bisa yang ditafsirkan, oh ini azab dari Allah, azab dari Tuhan. Ada yang mengatakan corona merupakan tentara Allah. Tapi di sisi lain ada corona ini merupakan satu gerakan, gerakan teror yang memang diciptakan ke seluruh dunia. Menurut Pastor gimana, Pak? Ya, jadi gini, Gus, bahwa
memang seperti banyak kisru atau pendapat-pendapat Iya, yang beraneka ragam di luar ya. Agama juga. Ya, tapi saya selesaikan dulu soal dosa dan maut supaya nggak terpotong, supaya kita masuk langsung dari itu finalnya. Iya, silakan. Ya, bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Iya. Sengat dosa adalah maut kan. Maut. Iya. Jadi termasuk keinginan untuk berbuat dosa pun sebenarnya kita sudah bisa mengalahkan, mengatakan tidak. Tidak. Virus yang lebih berbahaya sebenarnya adalah virus dosa itu. Iya. Yang bisa mematikan tubuh, jiwa dan roh bahkan. Dampaknya sampai kekekalan. Kekekalan gitu. Ya, kalau virus corona paling-paling mati daging sudah selesai. Tapi kematian bagi orang percaya adalah keuntungan. Ya. Kematian hanyalah pintu kita bertemu Tuhan. Ya. Soalnya bukan matinya, tapi persoalannya di mana kau mati, di dalam siapa kau mati. Ya, itu yang dengan cara apapun kau mati. Mati mau meledak di udara dengan kecelakaan pesawat, tenggelam di laut, mati gempa bumi, ditelan bumi dan sebagainya. Jadi mati sakit caranya, pun nggak ada masalah. Bagi orang percaya itu hanya pintu untuk bertemu Tuhan. Ya. Tapi persoalannya, pertanyaannya, kau matinya di dalam siapa? Nah, itu yang terutama. 1 Tesalonika atau Timotius. Iya, kalau kau mati di luar Kristus, ini konteks iman Kristen ya. Ini konteks Alkitab. Ya. Kalau orang mati di luar Kristus, binasa. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, itu konteks iman Kristen. Iman Kristen. Kalau soal ada sistem kepercayaan lain berbeda dengan kami hormati. Silakan. Kalau Anda punya sistem kepercayaan, tidak ada keyakinan, tidak ada kepastian, tidak ada garansi, ya itu hakmu. Tapi kami bukan bahasa sombong, tapi Yesus yang mengatakan, justru kami sombong dan kurang ajar kalau kami tidak percaya apa yang Yesus katakan. Ya, itu betul. Gitu loh. Justru orang Kristen lah orang yang paling rendah hati di dunia. Kenapa? Karena mau tunduk taat dengan cara Tuhan menyelamatkan. Lewat percaya kita kepada karya Allah di kayu salib. Bahwa itulah ketetapan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Nah, sekarang begini. Pemerintah di seluruh dunia sudah menetapkan aturan, jangan keluar rumah kalau mau selamat. Peraturan kan? Dibuatkan undang-undangnya, peraturannya dan sebagainya. Yang diminta dari peraturan apa ini? Di peraturan ini apa? Taat. Taati saja. Nah, sekarang Anda mau masuk sorga, masa Anda yang buat aturan? Mestinya sorga yang buat aturan. Nah, kalau aturannya bahwa orang hanya bisa diselamatkan kalau dia percaya kepada Sang Juru Selamat yang ditetapkan oleh Allah sendiri, bukan engkau jadi juru selamat bagi dirimu sendiri. Ya, itu aturanmu. Aturan sorga, percaya Yesus selamat. Tidak percaya Yesus, mampus. Jadi itu sebabnya saya katakan kepada kita, dalam iman Kristen kami sangat percaya apa yang dikatakan Alkitab. Kalau istilahnya, Pak, orang Kristen juga sama aja dengan yang lain. Tidak punya basic kepercayaan yang jelas dan pasti. Dan tidak punya tujuan iman yang jelas, yaitu keselamatan jiwa kita. Ngapain kita jadi Kristen, Gus? Betul ya. GOBL, oke itu. Jadi kekristenan bukan bicara agama ya. Bukan. Itu yang harus ditekankan. Walaupun dia punya indikasi-indikasi sebagai sebuah agama. Tetapi kekristenan melampaui dimensi keagamaan. Amin. Itu saya setuju secara supranatural. Semua persyaratan keagamaan kita punya. Persyaratan agama itu dia harus punya kitab suci. Dia punya bait suci. Dia punya ibadah suci. Dia punya hari-hari suci. Kurang lebih ada 9 elemen kesucian yang menjadi prasyarat sebuah agama berdiri. Punya umat. Ya, tetapi kita bukan sekedar itu. Bukan hanya ritual yang seperti bukan itu. Ritual. Organisasi, bukan organisasi. Kalau mau bicara ritual saja, nggak ada agama di dunia yang mengalahkan sistem kepercayaan Yahudi. Nggak ada. Makin semangat ini kok. Saya mulai marah ini, Pak. Marah kudus. Oke, lanjutkan. Apa? Jadi persoalan Jumat Agung ini kita mesti tahu. Arti salib itu, ini besar-besar salib. Bahwa sebenarnya
Anda dan saya lah yang harus tergantung di sana. Sebagai orang terkutuk, Iya, terkutuk. Ya, penjahat, wah segala kita dosa, inilah kaum terlaknat, terkutuk. Manusia-manusia inilah terkutuk, terlaknat gara-gara perbuatannya sendiri. Ya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Aku akan datang kembali untuk membawa engkau kemana aku berada, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Amen. Kata Yesus. Ya. Makanya kenapa saya percaya kalau Yesus yang datang bawa saya ke sorga, saya pasti sampai ke sorga. Amen. Dibandingkan ada orang yang janji-janji mau ke Ya. sorga, sorga aja dia nggak tahu. Ngaco. Ya. Ya. Yang datang dari sorga itu dong yang kita harus percaya. Kalau dia bawa kita ke sorga pasti nyampe. Ya. Orang yang lahir di padang gurun mau bawa kita ke sorga, dah elah. Enak. Ya kayak hari ini Pak Yosua Teu saya undang kemari, saya kasih alamatnya Pak Yosua tahu, percaya sama saya, ini Pamulang tempat ini, Anda nyampe. Nyampe. Ya, sama seperti itu ya. Anda kasih alamat saja, kasih tahu ini rambu-rambunya. Iya. Ya kalau datang ini tanda-tandanya. Ya. Saya percaya, saya ikuti aturan itu, tanda-tanda itu. Dulu belum ada GPS saja saya sampai, apalagi ada GPS. Nah, tapi yang terutama nih karena pastor percaya sama saya. Nah, I believe you, brother. Nah, itu percaya, bukan hanya percaya tapi kita kenal. Ya, itu dia. Wah, kenal itu membuat kita bisa sampai sini. Wah, mantap pastor. Ya, terus Gitu. masih Jadi ada- itu dia, Pak. Jadi sampai kepada maut sudah dikalahkan. Ya. Jadi makanya dikatakan siapa yang mengaku dosanya, dia akan disucikan, Diampuni. dikuduskan, diampuni dosanya. Ketika dia minta ampun, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maka kita ini mestinya orang mesti tahu, Pak. Iya. Dampak kematian Yesus di salib, dosa kita telah diselesaikan. Wow. Dosa kita telah dipakukan di kayu salib. Iya. Bahkan Yesus bilang sudah selesai. Iya. Kalau Yesus bilang di salib sudah selesai, Iya. jangan kau tambah-tambah lagi aturan untuk keselamatan. Oh memang Yesus mati di kayu salib, tapi kita harus lakukan ini. Harus Yeah. kau ditumpangkan tangan sama pendeta, Yeah. supaya kau selamat, kau didoakan. Kalau tidak, kau tidak selamat. Kalau tidak mempan tumpang tangan, tumpang kaki. Ngaco ini. Ini Tadi- menambah ribet. Ribet. Semua aturan-aturan harus pakai ritual ini, harus pakai... Enggak! Ya. Dengan iman kita percaya kepada Yesus, kita selamat. Tadi saya menangkap pastor katakan bahwa hanya Yesus yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ya. Kan itu tadi. Nah, jadi ini menarik pastor, ya. Berarti Yesus itu bukan manusia sembarangan dong. Oh tidak, Pak. Iya. Coba baca, munculkan dulu Roma 9 ayat 5. Ini bagus ditanyakan ini. Iya. Ya. Karena kebanyakan orang kan loh, Yesus itu kan manusia sama seperti kita. Kok dia bisa mengampuni, bisa punya statement yang seperti itu, pastor? Dia memang manusia. Iya. Nah ini perlu di. Tetapi dia bukan punya manusia otoritas biasa. Seperti, nah itu. Iya. Ya. Sama juga Anda berkata, kita keturunan Adam. Adam juga manusia. Ya. Beda, Bung. Lu manusia, beda ciptaannya. Adam nggak pakai bapak ibu diciptain. Langsung diciptain jadi tuh. Jadi ya. Ente pakai emak bapak. Ya. Jadi nafsu. Jangan digeneralisasi Ya. gitu Ya, loh. Itu yang terjadi, Pak. Ya, Roma 9 ayat 5. Kalau di situ dikatakan bahwa Kristus itu, Ya, Roma ya 9. kita baca ya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Sang Kristus itu, yang namanya Yesus itu, dalam keadaannya sebagai apa? Manusia. Bukan titik ini. Ya. Manusia, Ya. yang ada di atas segala sesuatu. Wow. Baru titik. Iya, betul. Jadi dia manusia yang ada di atas segala sesuatu. Lalu kalimat berikutnya menegaskan siapa dia ini manusia yang ada di atas segala sesuatu. Yang diturunkan dalam keadaannya sebagai manusia. Alkitab berkata, ia adalah Allah.
yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ayat ini pakai amin lagi, Gus. Amin, ya. Dia pakai amin loh. Iya, Artinya amin. begini, kok nggak mau amin kan dia amin sendiri. Iya. Dia nggak butuh aminmu. Amin, ya. Ya, tepuk tangan pemirsa. Ya. Ini luar biasa. Keistimewaannya Yesus tadi ya. Jadi kalau kita baca ayat ini meyakinkan, meneguhkan bahwa sesungguhnya beliau ini adalah Allah itu sendiri. Memang Allah sendiri. Yang menjadi manusia. Betul. Supaya bahwa lewat beliau manusia itu nyambung. Kalau beliau datang dalam kemahaan Allahu Akbar, hancur gitu. Ya, itu. Siapa yang bisa menahan Allah dalam seluruh eksistensi kemuliaan dan kuasanya? Kebesarannya tidak bisa. Oke. Nggak bisa. Iya. Dia yang menciptakan matahari di genggamannya. Iya. Kita kena panas aja udah ngomel marah sana sini. Oke. Kalau Allah datang dia lebih panas dari matahari, dia lebih dingin dari salju. Mau apa kita? Nggak bisa. Makanya dia membatasi dirinya Iya. dalam rupa manusia. Supaya dia bisa berdialog, berbicara dalam bahasa manusia, untuk berbicara, mengarahkan, membimbing manusia kepada ketetapan keselamatan yang dirancangnya sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Dia sudah merancang sistem keselamatan bagi keturunan Adam ini. Wow, dahsyat Pastor. Jadi kalau saya melihat hari ini Jumat Agung ini, ya kembali lagi kepada Jumat Agung, maka Jumat Agung itu sesuatu yang besar, sesuatu yang spesial. Karena di balik Jumat Agung ini ada rahasia ilahi yang sangat luar biasa, Pak. yang harus manusia ketahui. Umat Nasrani harus ketahui, bukan hanya ritual tapi makna tadi, Pastor. Jadi Pak. makna dari Jumat Agung dengan penjelasan yang sangat wow, keren banget, artinya meyakinkan kita bahwa di balik Jumat Agung ini ada kuasa yang sangat wow banget. Tidak bisa diperkatakan dengan ucapan kita. Kegagalan memaknai ini, Pak, membuat kekristenan seseorang menjadi lemah. Ya, ya. Tidak berdaya, Kristen loyo, Kristen tanpa pengharapan, Kristen pasif, Kristen yang penuh kecemasan, ketakutan, karena nggak ngerti. Ya. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pencerahan, Kristen tanpa pembaruan, Kristen tanpa pertobatan, Banyak labelnya KTP, ya. KTP gitu ya. loh. Karena itu Jumat Agung ini banyak hari-hari ini saya juga melihat orang tidak memaknai arti Jumat Agung, malah orang lebih cenderung di Natal gitu, pesta malah ini. Dan Jumat Agung seakan-akan dianggap biasa begitu, Pastor. Makanya seharusnya kalau kita bisa melihat, menyikapi Jumat Agung, dibalik dari Jumat Agung ini ada sesuatu yang sangat dahsyat daripada, bukan berarti kita tidak mengakui kelahiran ya, tapi ini lebih penyelamatan yang sangat luar biasa. Sebenarnya Gus, esensi iman Kristen bukan pada kelahiran Yesus, tapi kematian dan kebangkitannya. Ya, makanya Paskah sebenarnya harus menjadi puncak perayaan Kristen. Itu dia yang saya seringkali malah tapi orang terbuai dengan Natal. Karena seringkali kenapa sudah dipopulerkan oleh asing begitu, oleh orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, identik dengan seperti itu. Nah, kalau saya melihat dengan saya sebagai kultur orang Jawa, justru menyikapi Jumat ini merupakan Jumat yang spesial. Makanya seringkali kalau di dalam kebudayaan orang Jawa itu malah menghargai Jumat ini sampai kita harus puasa 3 hari, ngebleng bahasanya, begitu Pastor. Oke. Ya, luar biasa. Jadi gini, sampai pada kematian Kristus di salib itu, ketika dia, Alkitab catat, dia mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi kematiannya di salib sudah ditetapkan. Tidak ada orang yang di dunia ini, Pak, siapapun yang sudah pernah lahir sebelumnya maupun yang ada sekarang yang mau lahir nanti kalau masih lanjutin dunia, ya misalkan yang seperti Yesus dinubuatkan 300 nubuatan kurang lebih di dalam Alkitab, semua secara presisi yang tidak meleset sama sekali itu tergenapi pada Yesus. Gitu luar biasa, termasuk
kelahiran, ini. kematiannya dan kebangkitannya ini. Gitu. Termasuk hari ini. Oh, ya, sebentar Jumat nanti ini. kita bahas itu. Iya. Jadi ini yang kita mau bicarakan bahwa sampai pada Yesus telah mengalahkan maut. Buktinya apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Makanya orang Kristen, Gus, nggak takut mati. Siapa bilang orang Kristen takut mati? Nggak takut mati. Cuma orang Kristen nggak lebay. Gara-gara nggak takut mati pasang bom bunuh diri. Ya enggak lah ya. Nggak begitu. Saya mau kasih tahu sama kita. Orang Kristen walaupun tidak takut mati, tapi sangat menghargai kehidupan. Orang mau mati aja kita berdoa supaya roh kehidupan turun atasnya. Kami tolak roh kematian di dalam nama Yesus. Itu upaya-upaya iman. Termasuk berdoa untuk corona ini. Iya. Supaya jangan ada yang ini terpaksa disinggung ini karena kan sekarang ada polemik dua pendekar kekristenan ya sedang berpolemik ini. Tua-tua pula lagi dua-dua kan. Jadi senior. Iya, senior. Kalau tua agak kurang pantas ya. Janganlah. Ya, karena orang dalam Tuhan selalu muda ya. Oke, lanjut. Jadi yang satu dengan keimanannya, dengan keyakinannya, gayanya, style. Memang charismatic style itu keren. Kembali kepada mari kita tolak dalam nama Yesus. Corona, virus COVID-19, diam, tenanglah. Ini stylenya beliau. Ini gaya berimannya. Nggak salah juga. Kalau dia mau mengatakan ini Tuhan suruh, biarin aja. Kok lu yang pusing gitu loh. Orang mau bilang dia Tuhan yang suruh atau apa kek, nggak apa-apa. Itu ekspresi beriman beliau. Kalau kau tidak punya gaya seperti itu, paling tidak jangan komentari gaya orang. Ya dengan stylemu aja lah gitu loh. Contohnya kan, dia katakan bahwa tolak dalam nama Yesus. Saya perintahkan virus corona COVID-19 diam, tenanglah. Termasuk resesi ekonomi. Itu style. Nggak ada masalah. Mau jadi apa nggak jadi itu bukan urusan kita. Kalau jadi alhamdulillah. Kalau jadi ya puji Tuhan. Kalau nggak jadi ya sudah nggak masalah. Nggak ada masalah. Semua juga kita bisa melakukan itu. Gitu loh. Mau berharap yang positif nggak masalah. Nah ini gairah beriman. Ya, saya suka bilang ini style saja. Terus kalau itu imannya, ya biarin aja. Kalau kau nggak punya iman seperti itu, jangan campuri gaya orang beriman. Nah, tinggal nanti kita lihat buahnya. Betul. Ya, kalau misalkan jadi ya, puji Tuhan. Kalau nggak jadi ya, haleluya juga nggak ada masalah. Ya, jangan malah toh kita nggak dipengaruhi, kita tidak dibimbing, tidak dituntun, apalagi disesatkan dengan gaya beriman seperti itu. Tidak, karena tanggung jawab iman kita. Pribadi sama Tuhan. Kalau dalam rangka si pendeta ini mau berikan semangat semacam mengimpartasi semangat beriman dengan gaya yang karismatik. Pentecost begitu, nggak ada masalah lah. Nah, tapi juga misalkan ya, kalau juga memang gayanya pendeta yang satu ini memang suka tegur-tegur dan mengkritisi, ya sudahlah, nggak usah diributkan, nggak usah dikecam juga kita dari yang lain-lain, nggak usah campur-campur. Saya lihat ada juga pendeta bikin video khusus untuk menyerang pendeta yang menyerang gaya style karismatik. Nggak usah campurin mereka lah. Terpancing malahan. Iya. Komentar dalam hal yang seperti ini justru harus kita minimalis ya seharusnya. Mereka nggak tahu Pak. Ini virus sudah lama bekerja, sudah lebih tua dari corona ini virus. Virus anti karismatik, virus anti reform, virus anti protestan, virus anti katolik, virus anti injili, virus anti pentecost, apa? Ini virus anti advent, virus anti. Ini ada virusnya yang sudah bekerja di masing-masing sekte, di masing-masing sinode, di masing-masing kubu teologi. Makanya saya mau katakan nggak usah diurusin. Apalagi ini kadang-kala masalah personality masing-masing. Ini bahasa saya gitu loh.
Yang satu melihat, oh dia lebih unggul, dia lebih besar, dan yang satu lihat, oh dia lebih keren, lebih top, lebih terkenal. Apakah di balik ini juga supaya scrapetnya itu diklik gitu biar banyak pengikutnya, akhirnya masuk ke kantongnya masing-masing? Itu ciloko. Apakah kalau sampai pendeta ribut-ribut berdebat cuma buru-buru subscriber. Oke. Kan hari ini lagi rame gitu, Pastor. Hati-hati loh. Ya. Ada juga pendeta yang hobinya untuk kritikin pendeta-pendeta terkenal. Iya. Jadi dia cari pendeta terkenal yang punya pengikut banyak, lalu dilihat kalungnya ini dari mana ini, ya kan? Ini berharganya berapa M ini? Waduh. Batunya juga bagaimana? Jangan ini? saya sebutkan. Jam tangannya, Jangan saya sebutkan. Hari-hari seperti itu. Kalau saya sebutkan nanti banyak orang tersandung. Ya, maka dari itu oke. Kalau kita lihat hari ini situasi baik dunia, politik, gereja hari-hari ini seperti itu, Pastor. Hati-hati, ada orang bertanya sama saya, seorang pendeta, teman pendeta, bagaimana dengan dua orang mereka ini? Mereka berdua ini yang ribut-ribut, yang senior-senior ini dan sebagainya. Tugas kita bagaimana? Sikap kita sebagai... Saya sederhana bilang saja. Mereka ini rata-rata terjebak dalam kesombongan masing-masing. Barangkali ini bahasa saya, entah salah atau tidak ya terserah aja lah. Ya, artinya yang satu merasa dirinya sudah paling hebat, paling top dan berhak menjaga kekristenan Indonesia sehingga tidak boleh ada ajaran macam-macam dan seterusnya. Lalu kemudian dia bertindak mengatakan ini sesat. Nah itu style, kalau saya itu style dia aja, nggak ada masalah lah. Ya, orang mau alasan teologis apa saja. Oh, kami bertanggung jawab menjaga supaya jangan ada ajaran yang aneh-aneh. Lu siapa, bro? Emang Roh Kudus kok nggak percaya mampu menjaga orang? Anda pikir Tuhan itu buta dan tolol, Anda lebih pintar sampai Anda berhak menjaga? Dan Anda pikir Anda siapa? Apalagi mau ngukur teologi orang, Gus, dengan teologimu itu sama dengan orang buta menuntun orang buta. Gitu, nggak pernah ketemu. Parameter kita Alkitab. Tunggal. Jadi kesimpulannya, jadi saya ingat perkataannya Gus Dur. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Gus Dur lebih rohani. Jadi saya rasa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Masih ada berapa menit ini? 1,5 jam katanya. Oke. Nah, jadi kita bicara tentang pertanyaan, apakah ini Jumat Agung terakhir? Iya, ini kesimpulannya. Iya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena memang tidak ada situasi dan kondisi keadaan dunia seperti saat ini. Bayangkan seluruh dunia dikontrol dengan kejadian ini. Pandemik COVID-19 itu bisa mengontrol semua dunia. Pak, coba lihat nih. Polek Sosbud agama. Saya katakan, politik chaos. Ekonomi chaos, sosial budaya chaos, agama chaos. Partai juga. Politik loh. Politik masuk itu ya. Semua chaos. Coba. Ini gejala apa? Dan baru kali ini sejak dunia berdiri. Sejak kita hidup keadaan begini. Dan bayangkan, hampir seluruh dunia, seluruh negara, semua bangsa lagi bersembunyi. Ada orang bilang, ini bukan yang baru pertama kali, Pak. Ini di Mesir. Itu Mesir. Tapi ini bicara seluruh dunia. Kita berbicara tentang keberadaan sekarang ini. Itu keberadaan yang sebenarnya sudah masuk di dalam the eye of prophetic of God. Mata nubuatan dari Tuhan. Akhir zaman itu masuk. Artinya saya mau kasih tahu begini. Ini enggak kebetulan. Dan sebenarnya ini tanda-tanda yang sudah dinubuatkan Alkitab, salah satu tanda. Bahkan ini kalau saya dengar banyak orang bicara. Ada orang bertanya, apakah ini produk antikristus Pak Yosua? Bisa? Ya. Tapi antikristusnya belum datang. Iya. Tapi sudah banyak antikristus beredar. Kalau kita bicara, coba buka 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ini 1 Yohanes 2. Kita sudah sesi akhir ini ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 ya. Anak-anakku, kalau kita baca di dalam Alkitab teks seperti ini,
itu ada judulnya, Antikristus. Judulnya begitu kan? Iya. Kalau di Alkitab teks kita, di handphone kita kan? Iya. Antikristus. Dikatakan apa? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar banyak. Waktu yang terakhir. Memang tokoh atau sang antikristus itu belum muncul. Tetapi pendahulu-pendahulunya, pengikut-pengikutnya, timnya sudah bersebar sejak perkataan ini dituliskan. Gejala-gejalanya sudah muncul. Kenapa? Karena sejak awal Yesus muncul di muka bumi ini, sudah ada pro kontra. Sudah ada yang antipati kepada Yesus. Dan pergerakannya begitu masif, terus secara konsisten, berkesinambungan, beranak cucu ditularkan roh anti Kristus ini. Untuk apa? Menjegal Yesus agar karya keselamatan itu tidak jadi. Tapi kemudian lolos. Yesus berhasil menyelenggarakan karya keselamatan di kayu salib. Bahkan mati dan bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian persebaran terjadi. Murid-murid yang ditugaskan dalam amanat agung itu pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku, berusaha dijegal lagi. Ya, kitab suci yang sudah selesai dibuat berusaha dihancurkan dengan segala cara. Ini roh antikristus, spirit antikristus. Ada dua pemahaman anti. Anti dalam kamus besar itu kalau lihat, anti itu bisa berlawanan, berseberangan, atau anti itu juga bisa pengganti. Ya, substitution. Jadi dia pengganti Kristus. Ya, jadi dia bukan mengatasnamakan Kristus atau representasi Kristus, tetapi dia hadir untuk menggantikan Kristus yang sesungguhnya sebagai penyelamat, sebagai pemberi harapan bagi dunia. Nah, ini dimungkinkan seorang tokoh dalam kerajaan itu yang memegang kuasa, walaupun tafsiran teologi ini macam-macam Pak tentang antikristus. Ada yang bilang itu bukan orang, versi, itu adalah kerajaan. Ada yang bilang bahkan sampai, maaf kalau saya lihat di YouTube ini sudah menjadi rahasia umum. Bahkan orang mengarah kepada Vatikan dan lain sebagainya. Di tafsir-tafsir nama-nama segala macam. Bahkan ada orang membahas bahwa antikristus itu sama sekali lain dari semua bahasan. Ya, ada lagi pendeta yang sudah sibuk buat seminar, bahas masalah antikristus, 666, pakai referensi orang. Misalkan ada yang lagi terkenal 5 tahun lalu dia buat ini, Jarsen itu, dikutip, diambil bahannya dan sebagainya, dibahas, lalu kemudian disimpulkan. Tapi kemudian kesimpulan pendeta itu sendiri akhirnya bilang apa? Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, 666 itu siapa? Siapa orangnya dan sebagainya? Jawaban saya, tidak tahu. Ngapain lu repot? Ya, bikin seminar, bikin gini, kutip sana, kutip sini. Terus kemudian kita bantah semua ajaran orang. Lalu kemudian ketika ditanya, lalu Anda sendiri Pak Pendeta, siapa sebenarnya antikristus? Saya jawab, tidak tahu. Goblok. Ya, itulah yang terjadi gitu ya. Seolah-olah bahasa tidak tahu itu bahasa paling rohani. Padahal kitab sudah kasih indikasinya. Nah, kalau orang bilang begini, tapi kita tidak bisa. Semua orang bilang, dulu waktu pertama komputer keluar, COM, kata komputer, itu kemudian orang bikin hitung-hitungannya. Oh, hasilnya 666. Oh, komputer gini. Lalu ada yang bilang lagi barcode. 666. Ada yang bilang lagi itu Google www itu dari bahasa ini 666 dan seterusnya. Sekarang Corona dihitung 666, Covid dihitung 666. Nama saya Joshua jadi 666. Nama saya juga 666. Tapi untunglah kata Mesias juga kalau dihitung 666. Ya, bukan itu. Walaupun dia bilang bukan itu. Ya disarukan kelihatannya. Saya mau katakan, gitu. Betul, ada analisis seorang pendeta mengatakan begini. Sebenarnya
Kalau saya bilang, tanda-tanda ini bisa saja semua itu kita hitung, identifikasi betul adanya. Ya. Joshua bisa juga 666. Kalau saya meninggalkan Yesus. Kalau saya jadi antikristus. Bisa juga. Mesias 666. Kalau cuma kata Mesias. Karena ada juga Mesias palsu. Ya kan? Yang menyamar, menggantikan, ada malaikat yang menyamar, setan menyamar seperti malaikat terang. Bukan itu persoalannya. Tapi juga kalau orang bahas tentang tanda-tanda itu, berusaha menghitungnya dan sebagainya, nggak usah kita larang. Dan kalau mereka bisa membuktikan jejak-jejaknya, jejak nubuatan itu, dan kelihatannya pas, ya udah nggak usah takut. Karena apa? Setan itu namanya dia super licik, penipu. Bisa saja dia berikan ini loh, ini tanda-tandanya sudah kelihatan kan? Ya, oke. Tapi sebenarnya di sini dia sasar. Contoh di Taman Eden nih. Ya, kan Yesus, Tuhan bilang begini, buah pohon di taman ini semua kamu bisa makan buahnya. Tapi kecuali yang di tengah-tengah taman ini. Nah, setan kan bilang, bagaimana dia mengalihkan untuk menipu manusia? Kan kau tahu bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kau makan buahnya. Dibalik ya. Dia balik, putar balik. Tetapi pohon yang satu ini boleh. Misalkan. Jadi setan itu ahli dalam memprovokasi, memutarbalikkan. Bersilat lidah. Iya. Jadi dia izinkan, dia tuntun orang ke sini nih. Tapi sebenarnya di sini proyeknya. Ya. Apapun tanda-tandanya mau mengarah ke 66, termasuk COVID-19 dan tanda-tanda kita lihat semua akhir zaman ini sudah terjadi. Oke, nggak ada masalah. Tapi yang penting begini, saya berpegang pada Wahyu 13 ayat 8 itu, Pak. Jadi coba kita baca, ini ayat terakhir, mudah-mudahan ayat terakhir ya. Ya, coba bisa buka Wahyu 13 pasal 13 ayat yang ke-8. 8 kali ya. Ya itu. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi yang menyembah antikristus nanti, kapanpun dia muncul dan menguasai bumi, semua orang dipaksa untuk menyembah dia. Tapi kita yang sudah tercatat nama kita dalam kitab kehidupan anak domba Allah, nggak ikutan. Amin. Nggak perlu takut. Yang penting pertanyaannya, apakah Kristen sudah lahir baru atau belum? Kalau kau Kristen cuma KTP, kau bisa-bisa kena ini. Kembali lagi tadi esensinya ya. Iya, esensinya. Bagaimana menjalankan itu. Bagaimana kehidupan seorang Kristen yang lahir baru? Orang Kristen yang memulai hidup barunya dengan pertobatan. Menyerahkan dirinya sepenuhnya menjadi milik Kristus. Bagaimana kau menjadi milik Kristus kalau kau tidak pernah menyerahkan dirimu untuk menjadi miliknya? Kapan kita jadi milik Tuhan? Kalau kita serahkan diri kita jadi milik Kristus. Nah, jadi milik Tuhan dengan percaya kepada Dia, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka kita jadi anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan? Roh Kudus diberikan. Roh itulah yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Kita menjadi lahir baru oleh Roh Kudus akibat iman percaya kita. Pada waktu kita percaya, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, sesi pertama, karena dalam Alkitab diajarkan ada sesi kedua sesi. Sesi pertama dia datang bukan untuk semua orang. Dia datang untuk orang-orang kudusnya. Inilah yang diperkirakan banyak penafsir Alkitab. Inilah rapture, pengangkatan orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang lahir baru. Bukan semua orang Kristen, bukan Kristen agamawi ya. Kristen yang lahir baru. Mereka terangkat menyongsong Tuhan di udara dan terjadilah pernikahan anak domba Allah. Lagunya beda, bro. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu
bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah ku dengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Haleluya. Yang bisa nyanyi begini yang calon-calon terangkat. Haleluya. Oke, Pastor, sangat menarik sekali ya. Udah enggak terasa ini 1 jam lebih. Iya, Pastor. jadi enggak usah takut. Iya. Mau antikristus datang kapan? Iya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, nama kita sudah tercatat dalam Tuhan, tidak pernah menyerah untuk merangkul kita, menjaga kita. Tuhan tidak pernah menyerah. Iya. Kita yang sering menyerah, bro. Betul. Jangan. Jadi intinya pagi hari ini, Pastor, jadi kembali kepada amanah agung itu, tugas kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang apapun organisasi gerejanya, kembali mengacu ke ini. Jadi, aduh Bu, Gus ini karena bicara jadi saya kayaknya sudah zamannya ini. Nggak ada lagi orang bangga dengan denominasi gereja masing-masing. Gereja kita nggak bisa menyelamatkan. Tembok-tembok denominasi kayaknya sudah mulai dirontokkan ini. Nggak ada lagi batasan denominasional. Betul. Ya, kebanggaan denominasi semua rontok. Ya, sekarang apa? Orang hanya mengarah kepada Tuhan, kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Tolong pendeta. Apa kata Alkitab? Bukan apa kata ketua sinode saya. Atau apa kata ini? Nggak ada. Orang tanya apa kata Tuhan? Oh Tuhan, yang mana Tuhan yang benar? Nggak ada lagi bicara tembok denominasional. Jadi jangan mau lagi terkungkung. Bagi saya, tembok-tembok denominasi ini penjara-penjara rohani yang membuat orang terkungkung pada aturan gerejawi. Padahal amanat agung itu bicara universal, jangkau dunia dengan Injil. Jangkau dunia, bawa mereka kepada Kristus supaya mereka percaya Yesus dan mereka juga diselamatkan seperti engkau yang telah percaya. Saya sudah mulai marah ini, Pak. Oke, marahnya ditunda. Marah kudus. Marah kudus ditunda. Nanti bisa diatur lagi ya. Jadi perlu dialog yang seperti ini ya, di tengah-tengah kondisi situasi yang seperti ini. Jadi para pemirsa yang saya kasihi pada hari ini, pastikan saudara sudah diberkati dengan percakapan kami berdua. Dan kalau saudara diberkati, saudara viralkan supaya penjangkauan ini makin meluas dan makin banyak orang yang diberkati, supaya ibu bapak saudara sekalian memahami Jumat Agung yang sesungguhnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ini yang terpenting buat kita semuanya. Jadi jangan hanya Kristen yang bermerek saja, tapi benar-benar menjadi orang yang berkualitas kerajaan Allah, memanifestasikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya adalah kitab yang terbuka, nyatakan Kristus, nggak usah pusing dengan virus corona, nggak usah pusing antikris dan segalanya. Yang sekarang ini, apa yang ada di depan kita, itulah yang kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Kerja buat Tuhan, selalu manise. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara berdoa di tempat masing-masing bersama saya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati para pendengar, para pemirsa yang sudah menyaksikan live streaming kami dimanapun mereka berada. Tambahkan iman mereka, tambahkan kehidupan rohani mereka, kebenaran firman Tuhan semakin hidup dan mereka semakin menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, berkati live streaming hari ini sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk Pastor Yusua Teu yang sudah bersama dengan kami. Kami memberkati, kembalikan ke rumahnya ke rumahnya dengan selamat dan penyertaan Tuhan menyertai. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan kami percaya kami masih bertemu Jumat-Jumat berikutnya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkatinya. Haleluya. Amin. Salam.